Halo guys, welcome to BTS Business Talk Series. Nah, dalam BTS ini kita akan membahas hal-hal seputar tentang bisnis, self-development, dan juga kita akan mengundang anak-anak muda di Bali yang tentunya kreatif, punya bisnis atau ingin punya bisnis. Nah, siapa tahu kalian mau kita undang ke BTS ini. Nah, buat kalian yang pengen kita undang ke BTS ini, ingin sharing tentunya dengan anak muda di Bali atau di Indonesia dalam program BTS Business Talk Series, kalian bisa komen di bawah. Nah, sekarang aku udah bersama dengan Ari Santika di sini. Tapi sebelum aku kenalin, cek dulu yang berikut ini. Oke, welcome Ari. Thank you sudah memenuhi undangan dari BTS Business Talk Series ini. Udah datang ke studio kita, udah main-main. Dan buat teman-teman, aku mau kenalin Ari Santika ini adalah Bagus Favorit Jemberana 2018. Apakah masih jadi favorit sekarang? Masih sih. Masih jadi favorit untuk dia gitu kan? Oke. Ari juga owner dari Diniklo Store. Dan juga Ari sekarang sedang merintis bisnis videografer dan fotografer. Mungkin boleh dijelasin sedikit tentang bisnisnya, Ari? Bisnisnya, yang saya jalanin sekarang kan ada 2 bisnis tuh. Yang satunya ada di Diniklo Store. Diniklo Store tuh menjual sepatu yang brand-brand lokal yang pastinya, yaitu target marketnya ya anak-anak muda yang kampus, untuk yang kerja juga. Kalau sedangkan videografer, fotografer itu awalnya saya cuma emang senang aja sih, senang moto-moto, terus ngevideoin. Tapi sekarang karena lihat peluangnya ada di wedding, kayaknya berpeluang nih menghasilkan, dan saya coba, dan saya juga cari relasi di komunitas seperti itu, Kak. Oke, wah keren banget ya, Ria. Nah, simple nih pertanyaannya, Ri. Mungkin ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain sama anak-anak muda yang pengen punya bisnis gitu kan. Kak, gimana sih caranya punya bisnis? Nah, dari sudut pandang Ari sendiri, gimana caranya punya bisnis menurut versi Ari? Menurut saya, gini sih Kak Mita, kalau mulai bisnis yang pertama sih awalnya emang mulai aja dulu gitu. Entah tuh jelek, entah tuh masih kurang di ini itu, sambil jalan pasti bisa membenahi gitu. Cuman dalam memilih bisnis itu yang menurut Ari kadang bingung. Karena Ari juga sebelumnya kayak gitu. Menurut Ari yang memilih bisnis itu ada 2, menurut realistis dan idealis. Contoh, kalau semuanya kita masih nggak punya modal nih, ya bisnis yang realistis, walaupun kita nggak suka, walaupun nggak passion kita, ya jalanin aja, tapi uangnya ada. Habis itu baru yuk ke bisnis yang idealis, yang sesuai passion kita. Oke. Berarti kalau boleh aku tanya nih, kalau di Niko sendiri itu bisnis yang realistis atau yang idealis? Idealis. Kalau Sun Visual? Karena kalau Sun Visual itu idealis juga, tapi realistis juga. Lebih ke realistisnya. Oke, berarti kesimpulannya adalah menurut Ari itu membangun bisnis ada yang realistis dan juga ada yang idealis. Realistis adalah berbasis dengan peluang, kebutuhan, demand. Dan yang idealis itu berdasarkan passion kita sendiri. Kadang kan banyak nih anak-anak muda tuh yang maksain nih, aku kayaknya passionnya pengen bikin coffee shop gitu kan. Tapi secara realistis itu coffee shop udah banyak banget nih, dan juga modalnya juga butuh yang lumayan gitu kan. Dan ya itu bakalan menjatuhkan ke orang tersebut menjadi tidak melakukan apa-apa karena terlalu idealis gitu kan, pengen bisnis yang A, pengen bisnis yang B gitu. Idealis parah mati sih. Betul. Nah, itu kenapa mungkin yang Ari bilang tadi, sometimes kalau kita belum punya modal, bisnis yang harus kita jalin adalah bisnis yang realistis seperti yang dimulai dari Diniklo Store itu. Nah, ngomong-ngomong tentang Diniklo Store sendiri, apa sih motivasi kamu untuk membuat bisnis Diniklo Store ini? Kalau di Diniklo Store kan yang awalnya tuh gini Kak Mit, saya kan cari sepatu nih kan, awalnya cari sepatu yang emang harganya bersahabat sesuai kantong mahasiswa, tapi yang ori, nggak KW gitu. Dan saya cari-cari, dan brand lokal pada awal-awal itu kan baru-baru mulai muncul di permukaan, yang baru di-share oleh Dr. Tirta dan lain sebagainya, influencer dan kualitasnya pun
nggak kalah jauh sama brand-brand yang luar gitu. Dan saya ngelihat kayaknya keren nih gitu. Kayaknya saya juga bisa menjadi kayak solusi bagi orang-orang yang seperti saya sebelumnya yang nyari sepatu brand lokal, ori dan terpercaya di Bali. Cuman di Bali kayak toko atau yang menjual tuh masih sedikit. Jadinya saya masuk di sana gitu. Ada peluang ya berarti di situ. Ada peluang juga. Berarti ada pride juga gitu kan. Ketika kamu emang pengen sepatu kualitas yang bagus, tapi nggak mau dibilang nggak mau pakai yang KW nih kan. Benar. Banyak banget ada yang jualan sepatu yang brand-brand high class tapi KW gitu kan. Berarti mungkin dari apa yang kamu jual sekarang di Dinikul Store ini akan meningkatkan minat anak muda untuk lebih mencintai produk lokal tentunya yang ada di Indonesia, karena sebenarnya produk lokal itu bagus-bagus banget ya kan. Jadi hari ini mungkin kalau secara bisnis di Dinikul Store ini ada misi terselubungnya mungkin ya. Ada. Mending lokal tapi ori. Ya, kampanyenya mending lokal tapi ori gitu kan. Daripada luar tapi KW. Ya benar. Dan itu mendukung juga ekonomi di Indonesia, mendukung ekonomi daerah juga, karena dengan kita menggunakan produk lokal, jadi semuanya terbantu. Yes. Oke, next. Nah, apa sih kesulitan kamu dalam menjalankan bisnis? Kesulitan ya, karena di awal saya kan mulainya sendiri nih Kak, terus. Kesulitannya sih yang pertama di waktu sih, karena kan menjalani 2 bisnis terus di bersamaan memanajemen waktu, dan saya juga belum punya karyawan kayak gitu, karyawan tetap, jadinya nggak harus kesini lagi kayak ngejar deadline dan lain sebagainya itu sih. Terus yang kedua tuh kalau di fotografi alat sih, alat, cuman saya nih mengasah skill dulu sih, terus menyesuaikan sama alat gitu. Cuma kalau udah punya alat yang bagus kan, wow juga lagi, gitu, kan? Bisa naikin harga lagi gitu. Bener. Nah, dari masalah yang kamu temukan selama menjalani bisnis ini, apa sih yang kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Pertama dari waktu. Kalau dari waktu sih biasanya kalau Ari ya malam-malam tuh biasanya buat kayak schedule gitu. Jam segini ngedit harus sudah selesai. Jam segini COD bawa sepatu. Jam segini harus upload ini. Terus malamnya kadang nyiapin konten untuk yang di-upload besok. Terus juga ada hal-hal yang baru, dan yang paling powerful menurut Ari sih di komunitas. Ari ikut komunitas sepatu juga, itu marketingnya gampang juga. Di komunitas fotografi-videografi di sana juga bisa jadi yang kita temuin yang kita anggap remeh atau itu yang ngasih kerjaan kita gitu ya saya. Oke, berarti dalam kesulitan kamu manage waktu, kamu memanfaatkannya lagi. Kamu mengatasinya itu dengan cara membuat schedule. Simple things, tapi ini sangat-sangat menurut saya sendiri sangat powerful, karena ketika kita udah ngelisting nih kerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari yang kita jalanin atau yang mau kita jalanin, kita jadi lebih detail dalam menjalani hal tersebut dan juga lebih on the track. Nah, buat teman-teman mungkin yang lagi jalanin bisnis sekarang atau lagi sekolah mungkin atau pengen membuat bisnis, scheduling itu benar-benar penting banget dan sangat membantu kita ketika misalnya kadang kan kita suka lupa ya nggak sih? Kadang melakukan sesuatu kayak bisnis lagi padat nih, atau misalnya Ari juga lagi ada kerjaan A, kerjaan B gitu. Ada aja yang kelewat, tapi kalau misalnya udah dicatat pasti lebih detail dan nggak mungkin kelewat gitu kan. Itu tipsnya luar biasa banget sih menurut aku. Simple tapi coba diterapin, pasti hasilnya bakalan kelihatan banget. Nah, yang tadi dibahas juga tentang community. Nah, tadi Ari bilang community itu sangat berperan besar banget gitu kan. Nah, buat teman-teman di sini mungkin ada yang bingung gitu kan, kayak kenapa sih kita harus gabung komunitas gitu kan? Apa sih fungsinya komunitas gitu kan? Kayak aku dan juga kayak banyak orang yang nggak pengen masuk komunitas karena ngerasa kayak apaan sih gitu kan? Pasti awalnya ngerasa kayak gitu. Cuman emang bener tadi yang Ari bilang kayak komunitas itu
walaupun misalnya kita anggap remeh gitu, walaupun kita punya hobi nih, misalnya aku suka musik gitu, kalau kita gabung ke komunitas musik, atau misalnya Ari suka video, gabung ke komunitas video, di situ bakalan banyak banget hal-hal yang bisa kita temuin, nambah relasi sih. Yes, nambah relasi, hal-hal baru yang sebenarnya itu kita anggap biasa mungkin setiap hari, tapi ternyata itu sangat membantu, dan ketemu sama orang-orang kan. Iya, benar. Oke. Sharing juga, benar-benar. Kadang komunitas banyak hal gratis. Iya, benar sih. Yang di luar bayar, tapi di situ gratis. Benar sih. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya hobi, mungkin kayak Ari, videografi, atau marketing itu tadi juga bagus banget. Kalian bisa mulai deh dari hal kecil. Kalau mau punya bisnis, misalnya kalian gabung ke komunitas bisnis. Kalau pengen tahu tentang bisnis, komunitas fotografi atau videografi, kalau mau membangun bisnis di tempat itu gitu kan. Oke, thank you so much Ari. Nah, next. Oke, pertanyaan adalah apa yang kamu rasain ketika kamu punya bisnis sendiri? Kalau ngerasain awalnya gitu awalnya gitu atau gimana? Seru banget sih. Karena ngejalaninnya sendiri, terus kayak kita tuh nggak setengah-setengah. Karena kan ini bisnis kita sendiri, masa kita setengah-setengah? Ini bisnis kita sendiri, udah jalanin ya pasti effortnya lebih, effortnya full gitu. Walaupun ya di awal-awal tuh dapatnya dikit gitu loh, nggak sesuai. Kadang ngerasa kok kita udah kerja segini, kok dikit dapat gitu. Cuman karena itu bisnis sendiri, ngembangin, oh ya kita dapat portofolio, kita juga dapat pengalamannya yang penting sih. Contoh ke tempat-tempat yang baru pertama, terus contoh video nih, ngambilnya, ini spot fotonya, spot videonya kayak gimana bagusnya di sini gitu. Itu sih di next kalau ada klien yang minta, udah tahu. Yeah. Oh, bisa narik harga segini gitu. Oke, wah. Oke, jadi kalau untuk Diniklo sendiri gimana? Apa yang kamu rasain? Kan kamu awalnya mau Diniklo dulu kan? Iya, Diniklo sih. Diniklo dulu, abis itu baru kamu ke Sun Visual gitu kan? Pertama kali ini rasanya tuh gimana sih kamu punya Diniklo? Seneng sih, seneng. Terus juga bisa kayak ketemu yang emang sefrekuensi, yang ngerti sepatu sih Kak Mita. Kadang ada yang customer yang gini, kok tahu sepatu ini nggak? Sepatu ini baru rilis gini gitu. Oh ya tahu gini, kayak nyambung aja karena emang sesuai gitu loh. Emang sesuai, emang enak banget gitu sih. Ketemu teman baru terus, dan juga ngerasa bisnis sendiri nih keren juga sih gitu. Menghasilkan juga gitu. Oke. Itu sih Kak. Daripada bengong gitu kan, lebih baik kita mulai aja dulu gitu. Oke. Nah, mungkin nggak banyak ada anak muda yang kayak kamu nih Ri. Jadi apa sih motivasi kamu sehingga kamu pengen di awal tuh kayak aku memutuskan untuk bikin bisnis nih gitu. Aku pengen bikin bisnis nih gitu. Apa sih yang memotivasi kamu untuk melakukan hal tersebut? Oke. Di tengah misalnya kamu bisa aja kayak sekolah, lulus dari SMA kamu kuliah, abis itu kamu bisa kerja di kantor. Kenapa kamu lebih memilih untuk bisnis gitu kan? Yang pertama, karena jujur, aku orangnya nggak terlalu suka diatur-atur. Kadang pengen bebas aja berekspresi. Lewat bisnis kan bebas buat konten apa, bebas marketingnya kayak gimana, bebas nge-brandingnya kayak gimana. Ya maju tidaknya bisnisnya tergantung kita gitu, nggak tergantung orang lain gitu. Dan juga pengen ngebuktiin sih bahwa jadi orang yang sukses, orang yang bahagia tuh nggak harus jadi PNS, nggak harus jadi kerja di kantor. Orang yang punya bisnis, yang jualan kelihatannya kecil-kecilan tapi bisa itu lebih besar gajinya daripada yang kerja jadi PNS kantor. Keren banget sih. Jadi ini tamparan juga buat anak-anak muda yang mungkin lagi rebahan sekarang gitu kan. Kalau misalnya kita punya bisnis sendiri, itu ada pride tersendiri, dan juga pasti di keluarga kayak gitu lebih apa ya? Lebih gimana sih rasanya gimana sih tanggapan orang tua kamu ketika kamu memutuskan untuk, kan banyak nih orang tua yang kayak lebih milih kamu kerja aja, nggak usah bisnis, nanti kamu gagal lah, bangkrut lah, nggak punya uang lah, atau gimana tanggapan orang tua kamu ketika kamu memutuskan untuk, atau kamu bilang kayak Pak Bu aku mau punya bisnis aja kayak gitu? Gini, di awal-awalnya tuh pas di
cuma pas mulai bisnis nggak ditanyain sih. Di awal-awal pas mulai masuk ke AWBS, itu yang ditanyain, kok sekolah gini langsung aja sekalian S1 apa gitu. Ya tak bilang pengen kuliah yang cepat, tapi cepat juga bisa praktek dan ilmunya tuh berguna, yaitu di bisnis gitu. Dan pada awal cuman yang nanya yang kayak, ih kok di sini sih, ih kok gini, sekalian aja gitu. Keluarga yang lain-lain sih, orang tua nggak sih. Dan sekarang setelah punya bisnis, setelah kelihatan sibuk di Instagram, di Facebook dan lain, terus anaknya bilang sama itu dah bibi kan, mau kayak Ari nih punya bisnis gitu. Kebalik ya. Dulu itu yang nanyain mamanya, dia yang nanyain, ih kok di sini, ih kok gini. Cuman sekarang anaknya mau jadi kayak lucu sih. Savage. Itu realitas yang sering terjadi ya. Karena di Bali sendiri kan gak banyak ada sekolah bisnis juga. Jadi sekolah bisnis yang ada di Bali yang benar-benar bisa, karena bisnis nggak perlu belajar yang teoritikal selama lama gitu kan. Emang teori praktik kayak gitu terus. Kalau misalnya kita belajarnya terlalu lama juga kayak nggak jadi bisnis malahan nanti gitu, karena kita nggak pernah memulai. Only planning, cuman bisnis gini proposal doang, nggak bakalan jadi bisnisnya gitu kan. So that's a good input juga buat kita semua, karena kita masih kayak ngerasa belum ada figur nih di Bali yang bisa jadi benar-benar role model untuk meningkatkan, gue pengen jadi pebisnis ini nih, kayak gitu. Sekarang masih berpatokan kayak masih ke pariwisata, but that's okay, itu pilihan kalian, pilihan orang. Jadi ya all the best gitu kan. Tapi dengan apa yang Ari bilang tadi, ya itu feedback yang cukup bagus sih. Kayak ternyata ada nih orang yang kamu tuh udah jadi role model gitu, tau gak sih Ri? Dan itu menginspirasi orang lain. That's good. Dan pertanyaan terakhir adalah, kamu umurnya berapa sekarang? 20 sih. 20, oke. Nah, apa target kamu sebelum umur 25 tahun? Sebelum 25 tahun? Yes. Targetnya sih biar ada kan 3 bisnis ya. Ada salah satu juga di rumah. Yang pertama, bisnis di Include nih, pengen punya toko sih. Di daerah Denpasar. Terus kalau bisnis yang fotografi juga pengen punya studio, studio foto. Terus kalau di rumah kan jual pulsa juga sama voucher kuota. Pengen punya konter juga. Jadinya kalau sebelum umur 25 biar planning itu terlaksana lah gitu. Baru setelah 25 nikah. Udah gitu sih. Berarti buat calonnya Ari nikahnya setelah umur 25 ya. Tapi itu bagus banget. Itu bisa jadi menginspirasi juga buat semuanya Ri, karena apa yang kamu jalanin sekarang itu udah bagus dan tinggal mencapai goal kamu aja sebelum umur 25 tahun. Aku juga punya goals, semoga goals kita berdua bisa tercapai. Semua sama teman-teman sukses lah. Iya, betul banget, dan ini bakalan jadi dokumen digital kita bahwa dulu pernah di sini nih gitu. Terus nanti kalau misalnya udah astungkare sesuatu gitu kan, jadi kita bisa flashback gitu. Well, thank you so much Ari udah datang ke studio kita. Jadi BTS ini nggak bakalan lama-lama, kita sebentar aja, tapi yang emang benar-benar bisa menginspirasi buat kalian semuanya. Saya Mita, sorry tadi lupa buat ngenalin diri, saking excitednya gitu kan, mau langsung ngobrol sama Ari. Dan Ari, thank you so much udah datang ke studio kita. Udah undang sini dari BTS. Betul. Sampai berjumpa di next episode dari BTS Business Talk Series. Bye bye.